Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-551, dengan judul Kemarahan Si Hao. Langsung ke dalam alurnya. Bagaimana semua yang terjadi di masa lalu bisa dilupakan? Paviliun Perbaikan Surga meninggalkan mereka dengan kenangan yang sangat indah saat itu, periode yang sulit untuk dilupakan. Namun, semuanya dihancurkan dengan begitu kejam. Sebagai pemuda yang murni dan tulus, terlepas dari apakah itu Si Hao atau Xiao Tian, mereka semua penuh emosi terhadap tempat itu. Namun, mereka menyaksikan tanpa daya saat musuh turun dan merobohkan gerbang mereka. Teman-teman mereka, mantan kakak dan adik senior dibantai begitu saja. Beberapa dari mereka jelas masih anak-anak, mata besar mereka penuh dengan kepolosan dan ketakutan sebelum kematian. Senior mereka bertempur sampai mati untuk menghentikan musuh, para tetua yang biasanya ketat menghancurkan diri sendiri untuk menghentikan musuh yang masuk, dan pohon anggur tua yang menggunakan hidupnya untuk melindungi paviliun mending surga. Semuanya tampak menghilang bersama dengan hujan cahaya itu. Bagaimana mereka bisa lupa? Baik, saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Xiao Tian berjalan mendekat dan bertinju dengannya. Maksudmu kami? Si Hao tersenyum. Benar, kita akan membangun kembali paviliun pemeliharaan surga bersama. Xiao Tian berteriak dengan keras. Demi mimpi ini, demi menghirup udara yang terpendam, dia tetap diam selama bertahun-tahun saat berkultivasi. Bakat alaminya tidak biasa, dan meskipun kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan Si Hao, kemampuannya langka di antara rekan-rekannya. Si Hao mencari dia lebih dulu. Secara alami ada persahabatan masa lalu di antara mereka. Meskipun dia telah memukul kepalanya sampai dia memiliki lepuh besar yang menonjol dengan cara yang luar biasa, mereka telah mengatasi perbedaan mereka. Di Hundred Shattering Mountains, mereka bekerja sama untuk merebut True Supreme Water milik Rain Clan dan mengalami peristiwa mengerikan itu bersama-sama. Selain itu, bakat alami Xiao Tian juga luar biasa. Ketika dia memasuki paviliun perbaikan surga saat itu, jika Si Hao tidak termasuk, maka dia adalah murid nomor 1. Pergi, aku akan membawamu untuk melihat beberapa orang. Xiao Tian memimpin Si Hao keluar, tidak bertindak terlalu sopan karena identitasnya yang berubah. Di dalam istana, beberapa tetua dan pemimpin klan mengungkapkan ekspresi serius, dan mereka mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Anak klan mereka yang begitu bersahabat dengan Kaisar Batu secara alami adalah acara yang sangat hebat. Itu kamu. Si Hao mengungkapkan ekspresi heran. Dia segera mengenali salah satu anak muda di sini. Namanya Zhou Yuhao, orang yang sama sekali tidak dia kenal. Dia telah memukulinya dengan serius sebelumnya, dengan waktu yang paling serius memukulinya sampai semua tulangnya patah. Tindakannya disebabkan oleh King Feng yang menindas individu ini. Jangan pukul aku. Zhou Yuhao merasakan bayangan menutupi hatinya saat melihat Si Hao. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, ketika dia melihat Si Hao mengangkat tangannya, dia masih ketakutan dan berteriak. Haha, mereka yang ada di sini semua tertawa keras. Selain beberapa pemuda, ada 2 gadis bernama Yan Xin dan Piao Sui. Saat itu, mereka juga murid dari Kam Genius. Si Hao bahkan telah bertukar petunjuk dengan mereka sebelumnya. Saat itu, ketika bencana besar itu turun, mereka berpisah. Orang-orang ini akhirnya berkumpul kembali. Apakah ini satu-satunya orang? Si Hao bertanya. Ada banyak yang layu saat mereka masih sangat muda. Ada beberapa lainnya yang tersebar di berbagai tempat. Kakak senior Xia Yuyu masih hidup, kata Zhou Yuhao. Dia menyebutkan seorang murid wanita penting dari paviliun perbaikan surga. Si Hao menatap kosong. Dia secara alami mengingat kakak perempuan senior ini.
Ketika dia pertama kali keluar dari gurun besar, dia bertemu dengannya di perbatasan barat negara batu dan bahkan memperoleh pesona simbol darinya. Melalui itu, dia langsung bisa menjadi salah satu murid inti sekte memperbaiki surga. Status Xia Yuyu luar biasa. Dia adalah salah satu bakat luar biasa generasi muda dari Heaven Mending Sekte. Dia saat ini di Akademi Zulu. Saat itu, dia telah diselamatkan oleh Dewi Perang Akademi Zulu. Kata Xiao Tian. Semua orang pergi. Dengan metode Si Hao saat ini, mereka secara alami dapat bergerak dengan cepat. Dia mengemudikan kereta kuno, salah satu harta rahasia istana kekaisaran negeri batu. Itu bisa melaju kencang di sepanjang bumi besar seperti kilat. Akademi Zulu sangat besar. Di belakang gerbang biara mereka, banyak aula bisa dilihat. Penampilannya cukup mengesankan. Meskipun Si Hao telah mendengar tentang namanya sejak lama, ini masih pertama kalinya dia datang ke sini. Itu kalian. Xia Yuyu terkejut, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia ditutupi pakaian putih. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, penampilannya tidak berubah. Dia masih sangat cantik. Setelah mengobrol sebentar, semua orang menjadi sangat tersentuh. Berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu masih melekat di benak mereka. Penampilan Dewi Perang sangat luar biasa. Dia sangat cantik dengan kulit yang cerah. Armor emas yang bersinar menutupi sosoknya yang tinggi dan ramping seperti di masa lalu. Kesan Si Hao padanya juga cukup dalam, lagi pula, dia juga mengundangnya ke Akademi Zulu sebelumnya, meskipun dia tidak menerima undangannya. Xia Yuyu dan Dewi Perang adalah murid luar biasa dari dua sekte itu, dan mereka juga teman dekat. Kalian akan merestorasi tempat itu dan membangun kembali paviliun pemeliharaan surga. Bagaimana saya bisa melewatkan hal seperti itu? Dewi Perang tertawa dan berkata, kami akan membangunnya kembali tepat di lokasi sebelumnya, kata Si Hao. Dia memberitahu mereka bahwa roh penjaga akan muncul kembali. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera membuat semua orang terguncang. Mereka tidak bisa melupakan pokok anggur ilahi itu. Setiap kali dipikir-pikir, mereka selalu merasa menyesal dan sedih. Semua orang berdiskusi untuk waktu yang lama. Si Hao merasa bahwa mereka seharusnya tidak mengungkapkan diri mereka secara terbuka untuk saat ini sampai dia menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Kemudian, semua orang diam-diam akan membangunnya kembali. Bagaimana bisa? Apakah Anda mencoba menarik perhatian musuh? Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut pada mereka, kata Si Hao. Bergerak seperti ini lebih aman. Bagaimanapun, malapetaka besar baru saja berakhir, dan bahkan dia tidak tahu apakah akan ada perubahan yang tidak terduga. Dia tampak benar-benar tidak takut. Namanya telah mengguncang dunia, dan dia berjuang melawan semua kekuatan yang berbeda untuk mendapatkan supremasi. Bahkan jika ada orang yang memusuhi dia, tidak masalah baginya berapa banyak. Beberapa hari kemudian, proses pembangunan kembali reruntuhan paviliun Heaven Mending dimulai. Sisanya tidak akan mengekspos diri mereka sendiri. White. Si Hao mengirim beberapa orang untuk memasang gerbang dan merekonstruksi bangunan. Ada beberapa dendam yang perlu diselesaikan, beberapa permusuhan untuk balas dendam dilakukan. Kata Si Hao. Saat itu, ada beberapa kekuatan yang paling penuh kebencian. Western Tomb Beast Mountain, keluarga Tuoba, dan Rain Clan adalah kekuatan utama. Klan Hujan telah lama dimusnahkan oleh Si Hao, tetapi saat ini, dua lainnya masih bebas dan tidak terkekang. Kita tidak bisa membiarkan darah yang mengalir hari itu menjadi sia-sia. Bahkan Xia Yuyu mengepalkan tinjunya. Murid-muridnya yang indah, melepaskan energi pembunuhan. Dia pernah menyaksikan tanpa daya saat rekan-rekan muridnya meninggal dengan menyedihkan. Sedangkan di sini antara lain, mana yang tidak mengalami bencana itu?
Mereka semua melihat darah beterbangan di depan mata mereka, menyaksikan tanpa daya saat kepala orang-orang terdekat mereka jatuh ke bawah. Banyak dari mereka bahkan belum dewasa. Kalian semua melewatkan beberapa. Masih ada ahli Gunung Yi dan Gunung Dewa Meteor Selatan yang menyerang pohon anggur ilahi. Ada juga Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki, kata si Hao. Selama pertempuran tahun itu, beberapa individu kuat muncul, dan itu karena tindakan mereka yang menyebabkan kehancuran sekte pengendali surga. Hanya saja, Xiao Tian, Zhou Yuhao dan yang lainnya tidak mau mengangkat topik ini, karena itu akan membuat mereka kehilangan kepercayaan. Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sementara itu, bahkan ada sedikit kebutuhan untuk membicarakan Gunung Divine Meteor Barat atau Gunung Yi. Mereka semua adalah tempat luar biasa yang diketahui memiliki dewa-dewa yang terpencil di dalamnya yang memiliki status yang dihormati. Makhluk itu, Xiao Tian dan yang lainnya ragu-ragu. Mereka merasakan tekanan membebani pikiran mereka. Jangan khawatir. Semua hutang yang harus ditagih akan diselesaikan. Aku akan mengunjunginya sendiri, kata si Hao. Semua orang tampak sedikit teralihkan, lalu semuanya gemetar. Nama batu kecil saat ini mengguncang dunia di bawah langit dan bergema melalui 8 wilayah. Dia telah mencapai terlalu banyak hal konyol. Bahkan jika dia pergi untuk menantang rumah dewa, dia seharusnya tidak terlalu menderita, bukan? Xia Yuyu dan Dewi Perang agak bingung. Pemuda lembut itu sejak saat itu telah tumbuh sejauh ini. Itu benar-benar mencengangkan. Kamu harus berhati-hati. Tempat-tempat itu tidak mudah diprovokasi dan sama kuatnya dengan negara-negara kuno. Xia Yuyu memperingatkan. Sekarang era baru, dan hutang harus diselesaikan. Si Hao berbicara dengan suara yang kuat. Nama batu kecil telah mengguncang dunia di bawah langit, kita semua tahu tentang ini. Tidak perlu khawatir. Mari kita perhatikan metodenya sekarang, kata Dewi Perang sambil tersenyum. Sekelompok orang terus berjalan. Kereta kuno bergemuruh di udara dan bergegas menuju tanah suci seperti sambaran petir. Keluarga Tuoba telah menjulang tinggi selama bertahun-tahun tanpa henti tanpa jatuh. Jika bukan karena roh penjaga klan yang jatuh selama era kuno, mereka pasti sudah memulai negara yang hebat. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini sangat kuat di zaman kuno. Pertarungan pertama mereka ada di sini. Untuk mencapai aspirasi mereka dan membangun kembali paviliun pemeliharaan surga, mereka secara alami harus membalas dendam, dan semuanya akan dimulai dari sini. Gerbang biara yang sangat besar menjulang di depan mereka. Untai demi untai energi drakonik berkedip-kedip keluar masuk keberadaan saat mereka mengepung tempat ini. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berharga. Dan hari ini, mereka masih cukup kuat, jika tidak, bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri untuk membantai paviliun pengolah surga bersama yang lain dan menciptakan tragedi berdarah dan mengerikan seperti itu. Si Hao berdiri tegak dan berjalan sendirian. Dia mengintip ke tanah kuno ini. Hong. Dia mengulurkan tangan. Jejak tangan emas yang sangat besar terbentuk di kehampaan dan segera menamparkan ke bawah. Angin kencang bertiup kencang dan cahaya keemasan bersinar cemerlang. Kekuatan ilahi meletus ke segala arah. Gerbang yang terbentuk dari 2 gunung hancur berkeping-keping dan formasi besar itu hancur. Ledakan itu bergema di langit dan bumi. Siapa berani? Raungan marah terdengar dari dalam. Seorang pria yang berani dan kuat bergegas keluar. Di tangannya ada pedang yang mengarah ke depan. Itu dia, aku mengenalinya. Saat itu, dia memotong kepala kakak laki-laki Liu Cheng. Yan Xin berteriak dengan keras. Air mata mengalir dari matanya. Dia segera merasa sangat emosional. Aku telah membunuh terlalu banyak untuk dihitung. Kamu siapa? Dan hal tidak penting apa itu Liu Cheng? Wajah pria paruh baya itu ditutupi janggut.
Meskipun dia melihat pengunjung tersebut tidak memiliki niat baik dan cukup kuat, dia tetap tidak ingin terlihat lemah. Kamu bahkan lebih rendah dari apapun. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan menamparkan keluar. Telapak tangannya seperti batu kilangan emas besar yang ditabrak dengan mematikan. Itu sangat menakutkan. Sial. Pedang itu patah, meledak di tempat. Puh. Sementara itu, individu ini langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Baik tubuh dan jiwanya musnah bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara. Adegan ini mengejutkan semua orang di sini. Reputasi batu kecil itu benar-benar tidak sia-sia. Keluarga Tuoba adalah keluarga kuno yang secara alami memiliki kekuatan tersembunyi yang dalam. Formasi hebat segera mulai berkedip dan simbol melonjak untuk melindungi tempat ini. Sosok dengan cepat naik ke udara sebelum bergegas. Itu kamu, seseorang berteriak dengan keras setelah mengenali si Hao. Saat ini, nama batu kecil bergema di dunia ini. Tidak hanya semua orang di wilayah gurun yang tahu tentang dia, bahkan sekte besar takut akan kekuatannya. Kenaikan kekuasaannya terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia telah mencapai terlalu banyak prestasi gemetar dunia selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa anggota klan dipindahkan ke lokasi berbeda, tetapi semuanya tidak terlihat baik untuk yang lainnya. Salah satu wajah ahli klan Tuoba jatuh. Pada saat ini, ketika dia melihat orang-orang bergegas dari udara, mata Xiao Tian menjadi merah. Bahkan mata si Hao membelalak. Ketika paviliun perbaikan surga dilenyapkan, orang-orang ini sangat kejam dan membunuh terlalu banyak saudara dan saudari senior mereka. Itu dia, monster tua itu menyerang leluhur Muyan, menyebabkan leluhur Muyan batuk darah dan mundur, akhirnya bahkan memaksanya untuk menghancurkan diri sendiri ketika tidak ada pilihan lain. Di belakang si Hao, seorang murid muda berteriak dengan suara gemetar sambil menunjuk seorang tetua berambut putih. Apa? Mata si Hao segera mendongak. Dia mulai marah. Leluhur Muyan mengajarinya teknik petir, dan selama badai hujan, dia membawa si Hao ke awan petir untuk mendapatkan pengalaman dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan cairan kesusahan pencahayaan untuknya. Dia bisa dianggap sebagai master si Hao di paviliun mending surga. Bunuh, bunuh, bunuh. Si Hao terus-menerus mengucapkan kata, bunuh, sebanyak 3 kali. Rambutnya berdiri tegak saat dia melepaskan tatapan mengintimidasi. Dia bergegas maju seperti naga yang kejam. Dia tidak menahan apapun. Teknik Kunpeng ditampilkan. Tinjunya menutupi dunia dan membuat semua sisi gemetar. Jenis fluktuasi tak terbatas ini terlalu mencengangkan. Bahkan jika leluhur klan Tuoba ini bukanlah ahli tingkat raja dan ahli tertinggi, dia masih akan hancur berantakan. Serangan ini membawa kebencian si Hao. Pancaran pembunuhan di matanya berubah menjadi kilat, dan kebencian besar yang dia rasakan membuatnya mengamuk. Hong! Tinju si Hao secara langsung menyebabkan leluhur itu meledak. Nenek moyang itu tidak dapat melakukan pertahanan sama sekali, dan banyak artefak magisnya langsung meledak menjadi cahaya yang menakutkan. Cahaya keemasan tak berujung mengikuti si Hao saat dia bergegas lewat. Kunpeng yang sangat besar dan cemerlang bersinar di sekelilingnya, membentuk pemandangan yang mengejutkan. Mereka melebarkan sayap mereka ke langit bersama. Para ahli klan Tuoba di sepanjang sisi serangannya meledak satu demi satu, tidak dapat menghentikannya sedikit pun. Banyak orang jatuh seperti hujan. Di sepanjang jalan yang dilewati si Hao, Kunpeng melebarkan sayapnya dengan anggun, menghancurkan semua yang dilewatinya. Hong! Pada saat yang sama, api emas melonjak di sekitarnya. Orang-orang yang jatuh itu berubah menjadi abu oleh nyala api. Semua orang terguncang tak tertandingi. Mereka semua ketakutan. Xiao Tian, Xia Yuyu dan yang lainnya gemetar saat mereka mengawasi punggungnya.
Batu kecil itu telah bangkit untuk berkuasa. Dia seperti seorang raja yang memandang rendah dunia. Kekuatannya mengguncang 8 wilayah. Episode ke-552, dengan judul Pemberantasan. Langsung ke dalam alurnya. Tubuh Si Hao membentuk kunpeng, melepaskan fluktuasi besar dan api emas menyilaukan yang menutupi dunia. Tempat ini menjadi cemerlang dan mempesona. Menggunakan dunia sebagai kuali, tubuh seseorang sebagai nyala api. Rasanya seperti stiker panci masak saat sosok-sosok di langit berjatuhan dengan suara pilih pala. Jeritan sengsara naik dan turun. Si Hao, kamu terlalu jauh menindas orang lain. Seorang ahli berteriak keras. Tubuhnya bersinar dengan sinar perak, membuat langit menjadi sangat panas. Ada api suci di mana-mana. Nenek moyang lain dari klan Tuoba muncul. Dia melayang di udara dan bergegas dengan tongkat sihir di tangan. Dengan sedikit gelombang, kilat terjalin dan ular perak menari-nari di langit menuju Si Hao. Menindas orang lain terlalu jauh. Saat itu ketika klan Tuoba Anda membantai orang-orang Heaven Mending Pavilion, Anda bahkan tidak membiarkan anak-anak berusia 10 tahun pergi. Lalu mengapa Anda mengatakan kalimat ini? Si Hao meraung. Aliran energi drakonik keluar dari tenggorokannya. Itu membawa simbol dengannya dan melonjak dengan amarahnya saat itu bergegas ke depan. Suara gemuruh terdengar di udara. Puh, beberapa sosok meledak di depannya. Mereka semua berubah menjadi kabut berdarah. Ini hanyalah esensi spiritual yang dia keluarkan. Namun itu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Pakar normal tidak bisa menghentikan kekuatannya sama sekali. Mereka diguncang sampai tulangnya patah dan dagingnya pecah. Tubuh mereka mati dan daun mereka lenyap. Petir perak yang menyerbu juga tersebar. Ia bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Anda adalah kaisar suatu negara, namun Anda bertindak seperti ini. Dengan memusnahkan klan Tuoba saya, apakah Anda tidak takut orang-orang memanggil Anda kejam? Berhati-hatilah untuk tidak menggoyahkan fondasi negara batu Anda. Wajah tetua menjadi sedih. Sambil berbicara, dia melambaikan tongkat sihirnya dan mengaktifkan gunung yang melindungi formasi ilahi. Keluarga Tuoba hampir mendirikan negara saat itu dan memiliki semangat penjaga yang kuat di masa lalu. Itu secara alami memiliki dukungan yang menakjubkan. Di bawah, wilayah pegunungan membengkak ke atas. Bluestone bersinar, beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Berbagai gunung dan batu besar di sekitar klan Tuoba segera berubah menjadi bintang. Ini adalah formasi bintang. Setiap batu besar berhubungan dengan bintang besar, membuat tempat ini terlihat seperti lautan bintang. Kemegahan bintang di atas surga ke-9 berkumpul dan muncul di sini. Siapa di dunia ini yang bisa memarahiku karena membunuh mereka yang seharusnya dibunuh? Si Hao berteriak. Sebuah kereta perang emas kuno muncul di bawah kakinya. Itu bergerak di udara seperti sambaran petir dan bergemuruh dengan suara saat itu langsung memasuki formasi. Sementara itu, dia memegang pedang ajaib di tangannya. Dia meretas keluar, mengirimkan fluktuasi yang mencengangkan. Energi pedang bergolak saat menyapu, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Terlepas dari apakah itu kereta perang atau pedang magis di tangannya, mereka berdua adalah harta negara batu dan ditinggalkan oleh para dewa. Mereka sempurna untuk menghancurkan formasi hebat dengan level yang sama. Pancaran listrik menari-nari dan kemegahan bintang terjalin. Tempat ini bersinar dengan sangat terang sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Ada simbol dan berkas cahaya yang bergelombang di mana-mana. Gelombang energi naik dan turun tanpa hambatan. Kaca. Di tanah, ada beberapa platform formasi yang mengeluarkan suara tajam. Batu-batu besar retak satu demi satu. Formasi yang telah diatur di zaman kuno telah usang seiring berjalannya waktu dan akhirnya menjadi tidak stabil. Setelah sekian lama waktu berlalu,
bahkan dewa akan menjadi tua, apalagi formasi dewa yang diatur. Tanpa perbaikan atau perlindungan, tidak mungkin seperti sebelumnya. Pada akhirnya, formasi besar itu runtuh. Batuan besar meledak satu demi satu, kehilangan koneksi dengan bintang-bintang di langit. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran negara batu. Ini, pada akhirnya, masih hanyalah sebuah keluarga kuno. Kereta perang emas menghancurkan masa lalu, dan pedang ajaib di tangan si Hao diretas. Nenek moyang klan Tuoba ini mengeluarkan teriakan besar. Sebuah lampu perak muncul di atas kepalanya dan mulai menyala dengan energi yang sederhana dan kuno. Dia menunjuk ke arah si Hao, dan kemudian seberkas api perak terbang keluar dari lampu menuju si Hao. Ini adalah klan yang melindungi harta tertinggi, serta artefak magis ilahi. Api perak ini sangat menakutkan, membara sampai ruang di sekitarnya mulai berubah. Ini dengan cepat mencapai si Hao. Si Hao tetap sangat tenang. Bagaimana dia bisa kekurangan artefak magis setingkat ini? Kali ini, dia mengaktifkan negara yang melindungi tombak dewa hitam dan kuno. Saat dia mengaktifkannya, cahaya ilahi melonjak dan meluap ke surga. Tombak besar ini terbang keluar, menyebarkan api perak dan kemudian bergegas menuju lampu kuno itu untuk menghadapinya. Lampu perak bersinar, menyapu energi pedang yang tak terbatas, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi tombak besar. Itu sangat luar biasa, tapi itu masih tidak sebanding dengan senjata terkuat di negara batu. Dang! Tombak besar itu turun. Api perak yang melonjak ada di mana-mana, memenuhi udara dengan bintik-bintik bintang. Si Hao benar-benar tidak terluka, tetapi semua orang di klan Tuoba merasa ngeri. Bagaimana mereka bisa membela diri? Nenek moyang itu juga berteriak dengan keras. Ekspresinya pucat pasi. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Dengan suara hong, nyala api besar menyala, menerangi semua bangunan keluarga Tuoba kuno. Bahkan lebih banyak orang yang langsung disambar oleh cahaya perak yang tersebar, berubah menjadi obor yang terbakar menjadi abu. Ini adalah kekuatan ilahi. Pembudidaya normal tidak bisa membela diri terhadapnya sama sekali. Si Hao tidak bersimpati dengan mereka. Dia telah melihat banyak dari orang-orang ini yang pernah dibantai sebelumnya. Selama pertempuran paviliun pengawas surga saat itu, mereka kejam dan tanpa ampun. Tangan mereka berlumuran darah, dan hari ini, akhirnya saatnya menyelesaikan karma. Si Hao mengacungkan pedangnya. Cahaya pedang yang sangat besar menyapu keluar, langsung mengubah leluhur Tuoba menjadi cahaya. Seolah-olah sepotong kecil salju telah tersapu oleh tungku yang menyala, membakarnya menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sampai sekarang, pertempuran ini tidak lagi menegangkan. Di belakang si Hao, Xiao Tian, Zhou Yuhao dan yang lainnya semuanya tercengang. Bukannya mereka tidak tahu kekuatan si Hao saat ini mengguncang dunia, tetapi bahkan ketika mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran ini, mereka masih merasa agak sulit untuk percaya apa yang sedang terjadi. Klan Tuoba yang kuat telah dilanggar hari ini seperti ini. Sementara itu, tidak ada yang mati dari pihak mereka sama sekali. Si Hao sendiri menyapu semuanya sendirian seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Lampu perak itu hancur. Api perak mendatangkan malapetaka, menutupi segalanya dengan api surga yang meluap. Si Hao menyingkirkan pedang ajaib, tombak besar, dan kereta perang. Dia juga menahan pancaran yang dia sendiri pancarkan. Yang bermargasi, serahkan hidupmu. Seseorang di dalam klan Tuoba menjadi gila, dan tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, dia bergegas keluar melalui cahaya yang menyala-nyala untuk membunuh si Hao. Matanya bahkan menjadi merah. Bahkan kalian bisa merasakan amarah. Saat itu ketika Anda membantai paviliun pemeliharaan surga, apakah Anda semua membayangkan bahwa hari ini akan tiba? Ekspresi si Hao dingin.
Kemudian, tubuhnya menjadi cemerlang, dan setiap inci dagingnya meletus dengan energi pedang. Di sisinya, rumput hijau berakar di kehampaan, tangkai demi tangkai. Mereka seperti pedang dewa saat menutupi langit. Niat pedang meluap ke langit. Suara pupu terdengar tanpa henti. Mereka yang bergegas semuanya dibantai. Darah memercik ke segala arah. Tidak ada yang bisa memblokir energi pedang ini. Itu mereka, tepatnya mereka. Yan Xin berteriak dengan keras. Dia mengenali banyak orang. Mereka semua adalah pembunuh yang membantai kakak dan adik senior di sisinya dengan ekspresi jahat. Selama pertempuran ini, klan Tuoba dilanggar dan api perak menyulut tempat ini. Si Hao berdarah besi dan tanpa ampun, membunuh setiap orang yang menyerang paviliun mending surga di masa lalu. Namun, dia masih tidak merasa nyaman. Masih ada orang lain di bawah, termasuk wanita dan anak-anak serta orang-orang yang tidak pernah menyerang. Dia tidak membunuh mereka dan malah berbalik dan mundur. Semua orang berdiri di kejauhan, menyaksikan klan Tuoba terbakar dalam kobaran api. Mereka semua merasakan emosi yang kompleks. Meskipun mereka membunuh para pembunuh, masih sulit bagi mereka untuk tersenyum. Bagaimanapun, masih ada para tetua, serta banyak murid muda yang bahkan tidak bisa tumbuh dewasa yang meninggal. Wajah cerah mereka muncul di benak mereka. Namun, mereka sekarang sudah mati. Ada bumi rahasia lain di klan Tuoba yang berisi sedikit rahasia batin klan. Karena belakangan ini agak kacau, mereka membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Namun, ini bukan rahasia dan ditemukan oleh Si Hao dan yang lainnya. Mereka bergegas dan memusnahkan sekelompok ahli. Sejak saat itu, klan Tuoba kehilangan yayasan mereka dan benar-benar hancur. Faktanya, beberapa lusin tahun dari sekarang, mereka benar-benar mundur dari dunia kultivasi, dan keluarga yang kuat ini benar-benar lenyap. Ini adalah Lion Mountain. Si Hao tercengang. Setelah pertempuran berakhir, mereka berhasil melewati lebih dari 100.000 li pegunungan dan hutan. Ketika mereka melewati sebuah gunung yang sangat besar, mereka melihat sebuah prasasti batu dengan dua kata Lion Mountain diukir di atasnya. Pegunungan ini cukup luas, tetapi mereka semua sangat tinggi dan tinggi. Ayo, mari kita lihat ke dalam. Si Hao mengungkapkan ekspresi bersemangat, karena dia memikirkan singa berkepala 9. Ini harus menjadi rumahnya. Sebelum menuju alam yang lebih tinggi, dia ingin melihat teman-teman lama ini. Ketika dia memasuki wilayah ini, lebih sedikit tumbuhan yang terlihat, dan wilayah pegunungan menjadi lebih suram. Tidak banyak gulma, hanya beberapa pohon besar yang cocok untuk ras singa emas berkeliaran. Siapa ini? Berhenti. Seseorang berteriak keras begitu dia tiba. Beberapa singa emas besar berlari. Bulu menutupi pelipis mereka. Mereka sangat agung dan kuat. Saya datang untuk menemui seorang teman. Sampaikan pesan ke Jin Hong untukku. Bahwa kakak angkatnya datang. Si Hao mentransmisikan suara. Nama singa berkepala 9 adalah Jin Hong, tetapi karena garis keturunannya jarang terlihat dan istimewa di antara rasnya, ia selalu menggunakan nama klannya untuk menyebut dirinya sendiri. Hanya Si Hao dan beberapa lainnya yang tahu namanya. Jika orang normal melihat singa yang sangat besar ini, mereka pasti akan jatuh lemah di lantai. Mereka seperti gunung kecil. Tekanan yang mereka pancarkan terlalu besar. Tunggu di sini. Singa berubah menjadi embusan angin dan pergi. Segera setelah itu, seorang pemuda berambut emas bergegas. Dia tampak sangat heroik dan penuh energi esensi. Murid emasnya mempesona. Ini tepatnya adalah singa berkepala 9, dan dia telah lama berubah menjadi bentuk manusia. Dia telah bertempur hebat melawan Si Hao di Hundred Shattering Mountains, dan persahabatan mereka juga bisa dianggap telah dicapai melalui pertempuran. Si Hao. Saat mereka bertemu lagi,
Keduanya merasa agak terharu. Mereka telah berpisah sebelum bencana besar, dan pada saat itu, Huo Linger, Yun Si, Flamecrow, Second Baldi, dan yang lainnya ada di sana. Pada akhirnya, beberapa berangkat ke alam yang lebih tinggi, sementara yang lain tetap tinggal. Aku bilang aku akan mengunjungimu lagi beberapa waktu yang lalu dan menyeretnya sampai hari ini. Si Hao tertawa dan berkata, singa berkepala 9 mengundang mereka ke gunung. Mereka melihat beberapa singa besar di sepanjang jalan yang seperti gunung emas. Xiao Tian, Xia Yuyu, Zhou Yuhao dan yang lainnya semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu setelah datang ke sini, karena ras singa kepala 9 memiliki reputasi yang hebat. Legenda yang paling terkenal adalah bahwa mereka adalah salah satu dari 10 gunung besar. Selama tahun-tahun kuno, semua dewa dan raksasa suka menunggangi singa emas ini. Ini benar terlepas dari apakah itu di alam yang lebih tinggi atau alam yang lebih rendah. Sementara itu, singa berkepala 9 menjadi sangat kuat setelah tumbuh dewasa. Ada beberapa legenda tentang singa dewa yang mengalahkan pemiliknya dan melahap dewa. Potensi mereka tidak terbatas. Gunung Singa tidak memiliki rumput, tetapi masih ada beragam tanaman. Ada obat-obatan spiritual di tebing berbatu dan di antara retakan gunung. Mereka telah diasuh di sini selama bertahun-tahun. Semuanya adalah obat-obatan kuno yang langka dan berharga. 9 Raja Roh juga keluar. Dia juga Raja Ras dan memiliki posisi yang dihormati. Namun, Si Hao sekarang adalah Kaisar Negara Batu, jadi tidak terlalu kasar untuk datang secara pribadi. Si Hao telah bertemu dengan 9 Raja Roh, Raja Gagak Api, dan lainnya selama pertemuan Huo Linger di ibu kota Kekaisaran Negara Api dan bahkan memperoleh beberapa petunjuk dari mereka serta cukup banyak pengalaman. 9 Raja Roh telah menjadi ahli tertinggi. Si Hao tercengang. Dia kemudian mengucapkan selamat. Saya baru saja maju setelah bencana besar berlalu. 9 Raja Roh mengangguk dan berkata. Segera setelah itu, Si Hao merasa ada sesuatu yang salah. Ada aura ahli tertinggi lainnya di dalam Lion Mountain. Mungkinkah ada orang lain yang berhasil lolos dalam perlombaan ini? Sebenarnya tidak sederhana. Dia langsung menanyakannya. Nine Spirit King mengerutkan kening, dan ekspresi Jin Hong menjadi agak tidak wajar, mengungkapkan beberapa kemarahan. Di kejauhan ada gua kuno yang melonjak dengan cahaya warna-warni keemasan. Kabut tebal melingkari tempat ini, dan dewa yang kuat mungkin berfluktuasi keluar. Sedikit suara dengkuran bisa terdengar. Ada makhluk yang sedang berbicara dalam tidurnya. Bawakan anggur, ini adalah seorang ahli yang saat ini sedang tidur. Itu terus bergumam. Aura seorang ahli tertinggi menyebar dari tubuhnya. Siapa ini? Si Hao bertanya. Seorang ahli dari alam yang lebih tinggi. Kata singa berkepala 9 dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di wajahnya. Apa? Tidak hanya si Hao yang terkejut, bahkan ekspresi Xiao Tian, Xiao Yuyu dan yang lainnya pun berubah. Episode ke-553, dengan judul Penyu Tertinggi. Langsung ke dalam alurnya. Bawakan alkohol, makhluk ini berkata sambil mendengkur. Itu melonjak dengan vitalitas dan memiliki tubuh yang kuat. Seseorang bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa bahkan dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Si Hao bertanya. Nine Spirit King menunjukkan ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Dia melihat gua kuno itu. Rambut emas mudanya menari-nari. Singa berkepala 9 Jin Hong berbicara dengan gigi terkatup. Dia datang ke sini untuk memilih dan membawa kembali para ahli yang kuat ke alam yang lebih tinggi untuk menjadi tunggangan bagi para dewa. Xiao Tian, Xiao Yuyu dan yang lainnya terkejut. Rumor itu memang benar. Dewa sangat menyukai singa emas dan suka memilikinya sebagai tunggangannya. Namun, untuk Golden Lion Rache, ini adalah jenis penghinaan.
Mereka jelas ras dengan potensi tak terbatas, jadi bagaimana mereka bisa bersedia menjadi tunggangan? Jika bukan karena fakta bahwa 9 Raja Roh baru saja menjadi ahli tertinggi dan bukan lawan ahli tertinggi alam yang lebih tinggi ini, dia pasti sudah lama mundur. Dengan temperamen ras mereka, mereka tidak akan bertahan lama. Bangunkan dia. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa alam bawah kita adalah ladang obat atau padang rumput? Apakah ini tempat bagi mereka untuk menjarah secara acak? Si Hao secara alami akan ikut campur. Lupakan fakta bahwa hubungannya dengan singa berkepala 9 dekat, bahkan jika itu hanya hubungan biasa, dia masih akan mengambil tindakan. Gua purba itu cukup dalam. Ini adalah tempat yang berharga, area di mana 9 roh raja biasanya akan berkultivasi dalam isolasi. Ada cairan batu yang mengalir di bawah tanah. Meski hanya genangan air, itu tetap pengobatan spiritual alami. Selain itu, gua tersebut memiliki esensi spiritual keemasan langka yang akan meletus dengan cahaya keemasan dari waktu ke waktu. Untuk ras singa emas, ini adalah tempat paling ideal untuk budidaya. Si Hao langsung terkesima saat berjalan ke dalam gua kuno tersebut. Dia menemukan bahwa ahli tertinggi yang arogan dan mendominasi dari alam yang lebih tinggi yang menenggelamkan dirinya dalam anggur dan daging sepanjang hari adalah kura-kura besar. Keempat kakinya menghadap ke langit, memperlihatkan perut putihnya. Cangkang di punggungnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan hitam. Itu berbaring telentang begitu saja tanpa peduli dengan citranya. Si Hao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kura-kura besar ini muncul di hadapannya seperti ini, itu benar-benar agak tidak biasa dan tidak terduga. Dia awalnya mengira itu akan menjadi keberadaan yang sangat keji dan buas yang tak tertandingi, namun itu hanya kura-kura yang mabuk. Itu masih ahli tertinggi pada akhirnya, jadi begitu semua orang mendekat, dia bangun. Namun, matanya masih tertutup. Ia bergumam, 9 Raja Roh, kamu baru saja menerobos, jadi kamu seharusnya tidak mencari masalah. Cepat dan bawakan anggur paling harum dari klanmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kura-kura besar mengancam sambil mengulurkan cakar dengan mata masih tertutup. Ia mengambil kuali tembaga dan menyendok ke arah genangan air yang terbentuk dari cairan batu sebelum meminumnya cukup banyak. Si Hao mengangkat tangannya. Jejak tangan emas mengental di kehampaan dan kemudian dihancurkan. Yi, kura-kura besar segera mundur dengan suara sou. Ia melebarkan matanya, merasakan bahaya. Itu seperti pot hitam saat berdiri di sana, menatap si Hao. Apakah kamu itu cukup khawatir dan bertanya dengan keras? Orang yang akan berurusan denganmu. Si Hao mendesak ke depan. Pakaian pertempuran yang tidak bisa binasa muncul di tubuhnya dan berkedip dengan cahaya gelap. Anak muda, apakah kamu tahu siapa? Aku. Kura-kura besar itu melebarkan matanya dan dengan keras memarahi dengan tatapan arogan. Bukankah kamu hanya kura-kura? Si Hao mencibir dan mengambil tindakan lagi. Telapak tangan dan jarinya membentuk warna emas, dan dengan suara weng, itu membanting ke bawah sambil melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Kura-kura besar sangat fleksibel. Kakinya berdiri di tanah, dan dengan suara sou, ia menyingkir dan tidak menghadapinya secara langsung. 9 Raja Roh, Xia Yuyu, dan yang lainnya semuanya mundur, meninggalkan gua ini. Pertempuran antara ahli tertinggi adalah hal yang menakutkan. Seluruh punggung gunung mungkin runtuh pada satu belokan yang salah. Berani, Anda tidak berlutut setelah melihat dewa ini. Aku datang dari alam yang lebih tinggi dan bukan seseorang yang orang sepertimu bisa tersinggung. Kura-kura besar itu memarahi. Bahkan kura-kura berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Bahkan para dewa telah dimusnahkan sepenuhnya, apalagi seseorang sepertimu. Jejak telapak tangan emas si Hao kental.
Itu menutupi langit lagi dan perlahan-lahan menabrak ke bawah. Bagaimana orang bisa berurusan dengan ahli yang menyalakan api suci mereka? Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Kura-kura besar itu memarahi. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Dia merasa bahwa orang yang tidak berguna ini pasti minum terlalu banyak dan tidak tahu jalan kembali atau apa yang terjadi di dunia luar. Hong, tangan emas besar turun, meletus dengan suara gemuruh. Ekspresi kura-kura besar berubah. Simbol-simbol berkedip di sekeliling tubuhnya, membentuk perisai kura-kura yang cemerlang dan gemerlap untuk memblokir jejak telapak tangan emas ini. Sial! Suara yang terdengar seperti lonceng ilahi saat bergemuruh keluar, bergema melalui seluruh pegunungan dan berdenging di telinga semua orang. Kekuatan yang dilepaskan sangat kuat hingga ekstrim. Kura-kura besar mengeluarkan erangan tertahan dan terhuyung mundur. Namun, tidak terluka. Si Hao tercengang. Jejak telapak tangan emas sangat kuat sejauh mana ahli tertinggi normal tidak dapat memblokirnya dan pasti akan hancur berantakan. Kekuatan pertahanan kura-kura ini sangat menakjubkan. Perisai itu kokoh dan tidak bisa dipecahkan, benar-benar menahan surga Si Hao yang menentang kekuatan dan menghalangi kekuatan luar biasa dari dagingnya. Kecepatan kura-kura itu sangat cepat. Itu berubah menjadi garis hitam dan putih dan menabrak dinding gua sebelum bergegas keluar secepat kilat. Itu tiba-tiba akan melarikan diri. Kembali, Si Hao berteriak dengan keras. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk mengejarnya dan memblokir jalan keluar. Kura-kura besar membuka mulutnya dan melepaskan bentangan cahaya gelap, membentuk genangan air. Ada 18 manik-manik tulang di dalamnya, masing-masing berwarna hijau dan berkilau. Mereka semua bersinar untuk menekan Si Hao. Si Hao mengulurkan jari, melepaskan energi pedang yang menghubungkan surga. Setiap pancaran pedang menghantam manik-manik tulang. Sementara itu, dia melepaskan lautan energi darah, dan dengan raungan, dia menyerang kura-kura besar ini. Dang, dang, suara itu memekakkan telinga. Baju besi kura-kura besar itu kokoh, dan saat dipukul, ia bersembunyi di dalam cangkangnya tanpa berani keluar. Sebuah hong berbunyi. Si Hao mengaktifkan kekuatan kunpeng untuk menopang tubuh fisiknya. Setiap inci dagingnya berubah warna menjadi emas. Saat telapak tangan dan jarinya turun kali ini, kura-kura besar akhirnya tidak tahan lagi. Berhenti. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, kita bisa membicarakannya. Petik 2. Meskipun ada cangkang yang memisahkannya dari telapak tangan Si Hao, itu masih terguncang sampai mengeluarkan darah, membuatnya benar-benar ketakutan. Aku mengaku kalah. Kura-kura ini tidak memiliki banyak tulang punggung, berteriak dan membuat keributan dari dalam cangkangnya. Ia menyatakan bahwa ia akan menyerah dan telah lama menyingkirkan 18 manik-manik tulang. Si Hao tidak memiliki niat untuk mengambil nyawanya. Orang ini cukup mampu menerima serangan, jadi memilikinya di sisinya bukanlah pilihan yang buruk. Bagaimanapun, dia hanya membutuhkan seseorang untuk bertanya tentang urusan alam yang lebih tinggi. Bahkan sebelum Si Hao mengatakan apapun, itu mulai berteriak berisik dengan suara pilih pala dan menumpahkan semuanya. Semua orang tercengang. Orang ini sedikit terlalu takut mati. Saya berasal dari Purple Manor Mountain. Penguasa gunung dikenal sebagai Taois 6 bersenjata, dan saya adalah kura-kura hitam yang dibesarkan di mata air spiritual di luar gerbang gunung. Ada ikan koi yang ingin memasuki alam bawah dan menemukan beberapa tunggangan untuk sekte kami, dan saya merindukan mencicipi dunia manusia, jadi saya menawarkan diri untuk membawanya ke alam bawah. Petik 2. Bahkan tidak perlu bertanya tentang apapun. Itu sangat jujur. Taois 6 bersenjata itu telah muncul sebelumnya, selama bencana kedua, untuk berburu dewa dan menangkap ahli tertinggi. Ia bahkan telah mengunjungi sekte barat untuk mengancamnya,
membuat Zhang Enam Tubuh Emas menampakkan dirinya sebagai hasilnya dan menghadapinya. Rumor mengatakan bahwa warisan Taois Enam bersenjata di alam yang lebih rendah menurun, dan itu terkait dengan Sekte Barat. Sepertinya kamu cukup pandai berlari. Kamu seharusnya menjadi tungganganku mulai sekarang, kata si Hao. Saya kura-kura, dan meskipun saya belajar beberapa teknik menunggang angin, saya tidak cocok menjadi tunggangan. Kura-kura besar itu berteriak. Dada si Hao bersinar, dan hamparan simbol tersapu mendarat di tubuhnya. Itu segera menyusut menjadi seukuran telapak tangan, membuatnya takut sampai berteriak untuk hidupnya. Si Hao meraih ekornya dan mengangkatnya terbalik. Jika kamu masih tidak bertindak jujur, aku akan langsung memasakmu. Aku akan memainkan peranku dengan sempurna. Kura-kura besar memberikan jaminannya. Nanti, aku akan memanggilmu Blackie ketiga. Si Hao memberinya nama ini. 9 Raja Roh, Xiao Tian, dan Xia Yuyu semuanya tidak bisa berkata-kata. Kura-kura ini sepertinya tidak lagi ahli yang hebat, dan penamaan orang ini juga tidak masuk akal. Kura-kura besar secara alami menggerutu tentang nama yang tidak menguntungkan ini. Ia tidak menyukainya dan berbicara sebagai protes. Burung merah besar, Baldi kedua, Blackie ketiga, peringkat kalian begitu saja. Seberapa bagus suara itu? Lebih baik kau menyukainya meskipun tidak. Si Hao mengancam. Kura-kura besar itu benar-benar roboh. Nama busuk macam apa ini? Jika tahu bahwa masih ada nama Zuyan Hairy Ball dan Unicorn's Little White, pasti akan tercengang. Indra penamaan pemuda ini benar-benar tidak terlalu bagus. Dia tiba-tiba berhasil menaklukkan seekor kura-kura. Bagi si Hao, ini panen yang cukup bagus, karena dia harus pergi ke alam yang lebih tinggi, dan dia bisa menanyakan banyak hal. Apakah kamu akan meninggalkan sumur ini dan naik ke jalan menuju surga? Singa berkepala 9 tercengang. Aku datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Si Hao mengangguk dan berkata, saat waktunya tiba, aku akan membawa Flame Crow, Rainbow Luan, dan yang lainnya untuk mengirimmu pergi. Singa berkepala 9 berbicara dengan sedikit kekecewaan dan frustrasi. Ia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi juga. Bagus, nanti aku bisa bertemu beberapa teman lama lainnya. Si Hao mengangguk. Gunung Dewa Meteor Selatan dikabarkan menjadi tempat di mana keberadaan dewa kuno tinggal. Itu adalah tanah terlarang di wilayah gurun yang bahkan lebih menakutkan daripada Gunung Divine Archaik biasa. Si Hao mengucapkan selamat tinggal pada singa berkepala 9 dan membawa Xiao Tian, Yan Xin, dan yang lainnya ke sini. Mereka duduk di punggung kura-kura besar dan menggunakannya sebagai transportasi. Gunung ini sepertinya agak jahat. Akankah kita bisa masuk? Jantung Zhou Yuhao berdegup kencang. Di depan, pegunungan yang curam dan megah saling terkait. Mereka ditutupi oleh awan di atas, seolah-olah energi abadi putih yang memenuhi tempat ini. Ini sudah era yang berbeda. Si Hao berbicara. Dia menyuruh kura-kura hitam membawa semua orang ke dalam. Pemandangan berkabut muncul di depan mereka di gunung. Berjalan ke dalam akan dengan mudah membuat seseorang tersesat dan tidak dapat menemukan jalan pulang mereka. Si Hao mengeluarkan kereta perang, dan itu mulai bergemuruh dengan suara berisik. Ini adalah artefak dewa, dan mereka menggunakannya untuk bergerak melewati kabut. Batu penyerang ilahi di rambutnya juga bersinar. Ia memahami formasi dan memberikan instruksi tentang bagaimana untuk maju. Di dalam puncak gunung yang indah, pohon-pohon kuno menjulang tinggi dan batu-batu besar terhampar. Bahkan ada aliran perak mengalir ke bawah. Namun, kabut putih hanya menjadi lebih padat dan membuat segalanya menjadi lebih tidak jelas. Ini juga menambah misteri dan aura keabadian tempat ini. Sai, sebuah desahan tua terdengar. Semua orang tercengang. Di dalam tanah terlarang yang terpencil ini,
Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka, membuat mereka merinding. Si Hao cukup tenang tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia berdiri di punggung kura-kura besar sambil menatap ke depan. Teman kecil datang. Saya tahu bahwa ada karma yang harus dibayar kembali. Suara tua itu terdengar lagi. Ke depan 100 zang, belok kiri, dan kemudian naik ke puncak gunung, kata si Hao kepada kura-kura hitam. Kabut tebal berhamburan. Sebuah gunung besar dan megah yang seluruhnya hitam muncul di hadapan mereka. Semua orang mendaki dengan mulus tanpa menemui hambatan apapun. Seorang penatua muncul di bagian paling atas. Rambutnya seputih salju, dan tubuhnya membungkuk, ditopang oleh tongkat kayu. Matanya berkaca-kaca dan kulitnya kendur. Dia tampaknya tidak memiliki banyak vitalitas. Di belakangnya ada lebih dari 10 kuburan. Mereka telah lama menghasilkan absintus, membuatnya tampak agak suram. Si Hao menemukan bahwa sesepuh baru saja membakar kertas di sini, mempersembahkan korban untuk kuburan kuno ini. Ini adalah, Xia Yuyu sangat terkejut saat melihat gundukan kuburan itu. Tempat di mana dewa tersembunyi secara alami memiliki dewa yang terkubur. Mereka semua adalah rekan yang bertahan sejak zaman kuno, tapi mereka semua mati satu demi satu. Tetua itu menghela nafas panjang dan menarik saat dia menunjuk ke selusin gundukan kuburan ini. Mata si Hao berkedip-kedip. Dia tidak menyangka akan disambut dengan jenis pemandangan ini segera setelah dia memasuki Gunung Dewa Meteor Selatan. Apa tujuan dibimbing langsung ke kuburan kuno para dewa? Episode ke-554, dengan judul Meteor Selatan. Langsung ke dalam alurnya. Gunung itu cukup megah, dan seluruhnya berwarna hitam. Lebih dari 10 makam kuno terletak berdampingan di puncak tempat para dewa kuno beristirahat. Apakah mereka semua sudah mati? Xiao Tian bertanya dengan suara lembut. Dua dari mereka hidup sampai zaman modern, tapi mereka masih tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka meninggal dalam meditasi beberapa tahun lalu dan dikuburkan di sini juga. Jika kalian semua datang ke sini beberapa tahun yang lalu, kalian mungkin bisa melihat mereka, kata sesepuh sambil tersenyum. Rambutnya seluruhnya putih, dan kulitnya kering dan mulai menggelap. Sebagian besar giginya telah rontok, dan pakaian daois abu-abu yang dia kenakan dipenuhi dengan aura kuno, seolah-olah dia telah mengalami baptisan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Si Hao tidak berani meremehkannya dan dengan hati-hati mengambil tindakan pencegahan. Dia tahu bahwa sesepuh ini tidak sederhana. Jika dia bertindak sembarangan, sedikit kesalahan bisa mengakibatkan kekalahannya. Apakah Anda salah satu dewa kuno? Dia dengan tenang bertanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bertahun-tahun telah berlalu, siapa yang bisa bertahan selama itu? Jika saya adalah salah satu dari mereka, saya pasti sudah lama terbaring di kuburan ini. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Xia Yuyu tidak mempercayainya. Dengan indera spiritualnya yang kuat, dia tahu bahwa alam kultivasi tetua ini sangat tinggi dan jauh di atas miliknya. Hanya vitalitasnya yang sedikit terpencar, jadi dia saat ini tidak melepaskan tekanan yang menakutkan. Sementara itu, Xiao Tian, Zhou Yuhao dan yang lainnya bertingkah serupa. Mereka merasa agak takut ketika menghadapi sesepuh ini. Umurnya bahkan lebih lama dariku. Dia roh jahat tua. Kura-kura hitam berbicara saat ini. Itu berdiri dengan dua kaki dan tetap di samping, benar-benar terlihat seperti membawa pot hitam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menggigil dalam hati. Mereka semakin merasa bahwa sesepuh ini tidak sederhana. Sambil memegang tongkat kayu, sesepuh tertawa tanpa sadar dan berkata, setelah 3 bencana berlalu, ada juga eksistensi abadi yang mencari melalui langit, memburu para ahli dengan nyala api suci mereka menyala. Jika saya tidak biasa, apakah saya masih hidup?
Petik 2. Kamu terlalu rendah hati. Justru karena fakta bahwa kamu hidup yang membuktikan bahwa kamu kuat dan menakutkan. Si Hao berbicara. Apakah dia benar-benar hebat? Kura-kura hitam tidak memiliki prinsip moral seperti yang diharapkan. Ketika mendengar ini, itu bergerak ke belakang si Hao dengan suara sou dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Semua orang merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan pikiran mereka berat. Teman kecil, mata dewa Anda seperti kilat. Yang tua ini hanya tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Karena Anda sudah menyadarinya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Kultivasi saya memang tidak biasa dan saya menyalakan api ilahi. Petik 2. Menyalakan api ilahi. Yan Xin berteriak ketakutan. Tetua ini tangguh seperti yang diharapkan. Itu sangat dekat untuk mencapai alam dewa. Apakah itu benar-benar dewa yang bertahan sejak zaman kuno? Tetua itu terkekeh dan berkata, ada begitu banyak dewa di dunia. Di mana Anda akan menemukan begitu banyak dewa? Saat itu, saya hanya beruntung dan menemukan beberapa peluang alami. Petik 2. Dia mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Dia adalah keturunan dari salah satu ahli gunung ilahi meteor selatan dan bukan individu kuno. Namun, dia juga tidak jauh dari menjadi satu. Dia telah hidup sangat lama sampai era ini. Tubuhnya sudah mengering dan nyala api sucinya telah padam. Dia tidak menunjukkan permusuhan dan tampak agak tidak terganggu. Akankah api dewa padam setelah menjadi dewa? Xiao Tian bertanya. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa dari mereka. Tapi tentu saja, dengan berlalunya waktu, konstitusi seseorang akan mulai menurun dan segalanya akan menurun. Semuanya akan mengering, termasuk api ilahi. Tetua itu menghela nafas. Dia memberi contoh lain, mengangkat tanaman anggur tua paviliun mending surga. Saat itu sangat kuat dan dikenal karena kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Namun, setelah mengalami zaman kuno dan hidup hingga zaman sekarang, apalagi yang bisa dilakukannya? Ia masih kehilangan vitalitasnya, tubuhnya layu dan budidayanya menurun tajam. Adapun api ilahi yang menyala dengan kuat di masa lalu, bahkan lebih seperti lilin yang menghadap angin, bahkan kurang kuat dari nyala api ilahi seseorang yang baru saja menyalakannya. Ketika seseorang mencapai keadaan itu, tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan seorang ahli tertinggi. Aku benar-benar kurang sopan santun. Saya dapat bertemu dengan dewa sejati yang, setelah mengalami 3 bencana besar dan menyapu keberadaan abadi, masih tetap selamat dan sehat. Terpuji, kata si Hao. Apa dewa sejati saya sekarang? Bahkan api ilahi saya telah padam. Tetua itu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menutupi sama sekali. Ketika malapetaka besar turun, demi kelangsungan hidup, dia berinisiatif untuk memencarkan api ilahi dan kembali menjadi biasa. Dia bahkan membuat budidayanya jatuh sampai dia menjadi ahli tingkat raja. Semua orang kaget. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Tetua ini cukup berani. Tanpa melakukan ini, bagaimana dia bisa melewati bencana itu? Jika dia tidak tertangkap, dia akan dibunuh. Tidak ada seorang kultivator yang tidak ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, namun dia berani melakukan ini, melumpuhkan kultivasinya sendiri. Senior, kamu seharusnya sudah kembali ke tingkat ahli tertinggi, kan? Saya khawatir mungkin masih ada hari di mana nyala api ilahi akan menyala kembali. Pada saat itu, Anda akan menjadi seperti raja yang menjulang di atas dunia ini. Kata si Hao, saya memakan sebatang obat suci, sebagai hasilnya hampir tidak dapat menghindari kematian dan mencapai alam ahli tertinggi. Namun, jika saya ingin menyalakan api ilahi, saya khawatir tidak ada harapan tersisa dalam hidup ini. Untuk menghidupkan kembali setelah dipadamkan akan menjadi 10 kali lebih sulit. Selain itu,
Dengan vitalitas saya layu dan berangsur-angsur menua, di mana saya akan menemukan energi untuk mencapai hal seperti itu. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Beranikah aku menanyakan nama bagus senior? Xia Yuyu bertanya. Panggil saja aku Meteor Selatan. Saya lahir di gunung ini, dan saya akan mati di sini, jadi gunakan saja nama gunung ini. Tetua itu menghela nafas dan berkata. Semua orang menunjukkan ekspresi kaget. Gunung Dewa Meteor Selatan, Penatua menggunakan nama ini. Apakah dia mendesah melewati masa jayanya, atau apakah dia mengingat masa lalu? Mungkinkah itu jenis kebanggaan? Apa tujuan senior menungguku di sini? Si Hao bertanya. Aku tahu kenapa kamu datang, tapi orang itu sudah meninggal, kata orang yang lebih tua. Dia mengeluarkan batu berkilau khusus yang merekam sebagian dari pemandangan dari bencana besar tahun itu. Pakar Southern Meteor Divine Mountain sebelumnya telah pergi untuk bertempur hebat melawan Heaven Mending Pavilion dan kembali terluka. Ketika malapetaka besar turun, mereka tidak bisa menghindari musibah dan ditangkap. Jika permusuhan dari paviliun penjaga surga diselesaikan seperti ini, itu akan menjadi sedikit terlalu mudah. Si Hao berkata dengan suara tertunduk. Hanya ada beberapa individu tua dan lemah. Tempat persembunyian dewa telah lama menurun. Teman kecil, tolong buktikan sendiri. Apakah Anda benar-benar akan menimbulkan masalah bagi mereka? Tetua itu bertanya. Dia mengulurkan tangan besar dan menyebarkan kabut. Beberapa gunung besar muncul di depan mereka, dan ada makhluk yang bergerak di sekitarnya. Si Hao menyapu matanya melalui pemandangan ini dan menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan tetua itu. Tempat ini telah menurun. Tidak ada ahli yang menakutkan. Selain itu, para ahli yang mengambil tindakan saat itu sudah menemui bencana, jadi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya di tempat ini. Berdasarkan apa yang dikatakan tetua itu bukanlah kehendak Southern Meteor Divine Mountain, melainkan tindakan individu orang itu. Ayo pergi. Si Hao juga tidak ingin membantai orang yang tidak bersalah. Xiao Tian dan yang lainnya menghela nafas ringan. Musuh mereka jelas telah mengalami bencana, jadi mengapa mereka merasa sangat sedih? Pada akhirnya, almarhum sekte mereka juga tidak dapat dihidupkan kembali. Saya melihat teman kecil itu mengenakan pakaian perang yang tahan lama. Saya memiliki batu bermotif burung phoenix, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Mungkin Anda akan menemukan beberapa kegunaannya dan menggabungkannya ke dalam pakaian pertempuran. Tetua yang menyebut dirinya Meteor Selatan tiba-tiba berbicara. Ini, si Hao tercengang. Ketika dia menerimanya dan melihatnya, dia menemukan bahwa batu berukuran kepalan tangan berwarna merah tua memiliki banyak jejak seperti bulu burung phoenix. Jenis batuan ini sangat langka dan sangat tak ternilai harganya. Jika itu ditambahkan ke artefak berharga, itu akan mengalami transformasi dan mungkin nirwana seperti kelahiran kembali burung phoenix dalam api. Itu sangat ajaib. Dapat dikatakan bahwa meskipun itu adalah alam yang lebih tinggi, jenis batu yang menakjubkan ini akan tetap menjadi harta karun yang tak ternilai harganya. Seseorang mungkin tidak akan muncul bahkan setelah ribuan tahun. Terima kasih banyak untuk senior. Akhirnya, mereka pergi begitu saja. Pertarungan yang mereka antisipasi tidak pernah terjadi, dan yang mereka alami hanyalah kekecewaan dan frustasi. Meskipun si Hao memperoleh harta tertinggi yang tidak buruk, dia masih menghela nafas. Mereka kemudian menuju Gunung Yi. Ini juga merupakan tanah terlarang yang tangguh. Ahli di sini pernah menjabat sebagai roh penjaga, Little Western Paradise. Sayangnya dengan turunnya musibah besar, vegetasi di sini menjadi jarang dan bumi hangus terlihat di mana-mana. Pertempuran hebat yang tak terduga meletus di sini. Masih ada makhluk di sini, tapi tidak ada ahli tertinggi, juga tidak ada ahli dengan api suci mereka menyala.
Mereka semua telah ditekan selama bencana besar itu, tidak dapat melarikan diri. Benar-benar disayangkan, Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke pegunungan ini dan menatap dengan bingung. Dulu, berapa banyak orang yang bisa masuk ke tempat ini? Bahkan ahli tertinggi pun tidak bisa melakukannya. Namun, sekarang, tidak ada tempat di bawah langit yang tidak bisa dia masuki. Dia bisa mengalami semuanya sepenuhnya. Kamu seharusnya mendesah tentang kehidupan yang sepi seperti salju. Apa kamu tidak merasa bahwa alam bawah ini tidak berwarna tanpa musuh? Dewi Perang bertanya sambil tersenyum. Itu tidak lucu sama sekali. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak bisa membalas dendam jika dia mau. Gunung Yi yang kuat sangat jauh dari masa lalu. Makhluk-makhluk yang telah mengambil tindakan telah lama lenyap dari dunia ini. Apakah alam rendah benar-benar tanpa ahli? Si Hao memikirkan pertanyaan ini. Muridnya berkedip dan meledak dengan kemegahan ilahi. Dia menatap ke cakrawala dan merenung untuk waktu yang sangat lama. Karena musuh kita semua sudah mati, itu menyelamatkan kita dari masalah berurusan dengan mereka sendiri. Tidak ada yang buruk tentang itu. Ini meramalkan kemuliaan masa depan dari paviliun pemeliharaan surga kita. Di masa mendatang, kami akan bekerja keras untuk membangunnya kembali. Kata Xiao Tian. Batu kecil itu menghadap ke dunia dan menyapu semua musuhnya. Kami akan membangun kembali paviliun pemeliharaan surga. Bukankah ini cukup bagus? Xia Yuyu tersenyum juga. Setelah mereka mengucapkan kata-kata ini, suasana hati semua orang kembali membaik dan mereka mengesampingkan kekecewaan mereka. Saya harap seperti itu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan melangkah di jalan surga dan meninggalkan alam yang lebih rendah. Pemberhentian terakhir, Western Tomb Beast Mountain. Jika ditanya tempat mana di wilayah gurun yang memiliki energi yin paling banyak, maka pasti tempat ini. Ini adalah kuburan yang sangat besar dengan nama kuburan barat. Yang terkubur di sini bukanlah manusia atau pembudidaya biasa, melainkan binatang buas kuno dan burung dewa. Setelah berlalunya waktu yang tak ada habisnya, tidak diketahui berapa banyak binatang ganas dan burung dewa yang terkubur di sini. Ini adalah kuburan yang sangat besar. Jika seseorang menelusuri kembali sejarah tempat ini, mereka akan kembali ke era kuno. Kun Peng masih hidup saat itu dan menguasai dunia, dan anggota lain dari 10 setan juga telah menunjukkan diri mereka. Terlalu banyak pertempuran hebat telah terjadi di masa lalu, baik di kandang maupun di alam yang lebih tinggi. Keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan mereka semua terkubur di sini. Anda harus memahami bahwa semua binatang buas itu adalah dewa. Bahkan ada lebih banyak lagi yang merupakan raja dewa dan dewa surgawi, keberadaan yang cukup kuat untuk membuat orang gemetar. Mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka bisa melahap 8 tanah terlantar. Selain itu, ada beberapa binatang ganas dan burung dewa lainnya yang jatuh. Mereka pun memilih untuk dimakamkan di sini. Seiring waktu, energi yin di sini menjadi semakin berat, seperti dunia hantu. Sementara itu, makhluk yang menjaga kuburan, seiring berjalannya waktu, dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mereka mendirikan sekte Beast Mountain. Inilah asal mula Western Tomb Beast Mountain. Mereka secara bertahap mendekati tempat ini. Orang dapat mengatakan bahwa pegunungan ini istimewa hanya dengan melihatnya. Mereka seperti kuburan yang sangat besar, dan setiap gunung seperti ini, luas dan tak terbatas. Tidak banyak energi yin, Zhou Yuhao mengerutkan kening. Ketika mereka tiba, dunia menjadi cerah dengan matahari tergantung di atasnya. Sinar matahari melimpah, dan rasa dingin yang dalam tidak bisa dirasakan. Tempat ini cukup aneh. Rumor mengatakan bahwa kadang-kadang,
energi yin akan meluap ke langit dan bahkan lebih besar daripada energi yang di dunia luar hampir sepanjang waktu. Kata Dewi Perang. Di dalam pegunungan, rerumputan berlimpah dan pohon-pohon kuno membentang ke langit. Mereka semua telah hidup selama ribuan tahun, beberapa hampir mencapai 10.000 tahun sejarah. Mereka sangat tebal. Pohon-pohon ini belum mengembangkan esensi, tetapi masih cukup langka. Kata Xia Yuyu. Apakah itu Beast Mountain? Xiao Tian menunjuk ke samping. Ada puncak gunung yang kaya akan esensi spiritual di sisi makam barat. Energi ungu naik dan melonjak terus-menerus seperti naga. Orang bisa tahu dengan melihat bahwa ini adalah tanah murni budidaya. Di samping beberapa lokasi utama, seringkali akan ada tanah suci ilahi dengan keberuntungan alam yang tak dapat dijelaskan. Kata Yanxin. Si Hao dan yang lainnya mengunjungi Beast Mountain dan menemukan bahwa hanya ada beberapa udang yang tersisa. Para ahli di gunung semuanya melarikan diri setelah mendengar tentang bencana keluarga Tuoba. Mereka melarikan diri ke makam barat. Kita akan masuk. Pada akhirnya, mereka masih maju, melanjutkan kegundukan tak berujung dan memasuki tempat aneh ini. Hong. Setelah maju lebih dari 10 li, dunia ini sepertinya berubah. Itu membuat pikiran semua orang bergetar. Semuanya menjadi berbeda. Ini adalah, mereka tercengang. Perbukitan menghilang, dan yang muncul di hadapan mereka adalah hutan belantara yang luas. Ada banyak binatang buas dan burung dewa yang bergerak. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Angin kencang bertiup. Jauh di atas langit, Golden Winged Peng besar melintas. Sayapnya tampak seperti awan saat menutupi langit. Simbol ada di mana-mana dan sangat menakutkan. Di tanah, Pixiu yang dikelilingi oleh cahaya berdarah tak berujung melompat dari satu puncak gunung ke puncak gunung lainnya. Itu kemudian menerkam dengan membunuh ke arah Golden Winged Peng. Di arah lain, Hong sejati hitam meraung. Ini segera menyebabkan 2 dari 3 bulan di langit jatuh. Lebih jauh lagi, tubuh 1000 tangan bersinar. Ia duduk di tebing gunung dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan seekor harimau putih berdarah murni. Di sisi barat, seorang Zuyan menikam batang besi ke arah langit, menghancurkan langit dan menjatuhkan beberapa dewa yang kuat. Ilusi, itu tidak nyata. Kata Xiao Tian. Seekor piton api merayap di tanah. Dengan suara Hong, tubuh besarnya melewati Xiao Tian dan mengirimnya terbang ke langit dan hampir membunuhnya di tempat. Si Hao tercengang. Dia segera mengumpulkan semua orang dan menunjukkan kekuatan ilahi untuk melindungi mereka. Kura-kura hitam itu berteriak kaget dan berkata, "Ini mungkin belum tentu ilusi. Legenda itu mungkin benar. Tempat ini sudah membentuk dunia nyata." Petik 2. Apa? Bahkan Dewi Perang tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan. Tempat ini terlalu menakutkan. Itu seperti dunia kuno di mana ras tanpa akhir hidup berdampingan dan makhluk kuat ada di mana-mana, terlibat dalam persaingan yang ketat. Yi. Si Hao tercengang. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu di tubuhnya yang sedikit bergetar. Dia dengan cepat mencapai indera ilahi, dan dia segera terguncang. Itu berasal dari 2 buah tulang putih yang berkilau dan berkilauan. Mereka bersinar sedikit, seolah-olah mereka memanggil sesuatu. True Primordial Record. Tubuhnya bergetar. Episode ke-555, dengan judul Dunia Makam Barat. Langsung ke dalam alurnya. Catatan primordial sejati terlalu penting bagi si Hao. Dia pertama kali berhubungan dengannya selama masa mudanya, dan dia mampu mendirikan yayasan paling stabil di desa batu karena teks tulang ini. Namun, berdasarkan kata-kata Dewa Willow, bidak Divine Guidance yang dia peroleh tidak lengkap, dan hanya teks tulang dan diagram sederhana yang dicatat. Harus ada diagram 10.000 roh lainnya. Dia sudah menerima bagian dari diagram 10.000 roh dan hanya kehilangan sudut terakhir.
Dia belum mengumpulkan semuanya. Si Hao membawanya keluar dan menyatukannya. Mereka seperti giok putih halus, dan saat ini, mereka gemetar dengan lembut. Sinar putih lembut dan murni terpancar dari permukaannya. Mungkinkah sudut terakhir ada di sini? Hati si Hao tergerak. Tulang ini terlalu penting, karena True Primordial Record akan memberikan manfaat yang luar biasa baginya. Ketika dia menggunakan kekuatan ini sebagai fondasinya, dia dapat dengan jelas merasakan jenis kekuatan yang mengubah pembusukan menjadi luar biasa. Namun, itu jauh dari kebesaran yang dia bayangkan. Dewa Willow juga mengatakan bahwa alasan utamanya adalah karena dia kehilangan diagram 10.000 roh. Apakah ada kesempatan di depan matanya sekarang? Si Hao memikirkan masalah ini dengan dalam. Ada banyak tulang binatang buas kuno dan burung dewa terkubur di sini, dan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa True Primordial Record mungkin ada di sini. Apa yang salah? Xia Yuyu bertanya. Ketika dia melihat batu giok putih seperti potongan tulang di tangannya dengan linglung, dia agak bingung. Tidak ada. Si Hao tersentak kembali ke dunia nyata. Sekarang bukan waktunya pikirannya mengembara. Kamu mengatakan bahwa tempat ini akan membentuk dunia. Apa yang terjadi di sini? Si Hao bertanya pada kura-kura hitam. Di dekatnya, sebuah taoti meraung dan Kiongki melolong di udara. Itu sangat menakutkan. Berdasarkan apa yang kalian semua katakan, ini adalah kuburan binatang buas kuno dan burung dewa tanpa kekurangan Raja Dewa, Dewa Surgawi dan lainnya yang dikuburkan di sini. Jenis barisan ini sangat kuat hingga tingkat yang konyol, ekspresi Third Blacky sangat tidak wajar. Ia melihat sekeliling dan benar-benar takut makhluk kuat itu akan menerkam. Meskipun itu adalah ahli tertinggi, itu masih ketakutan dan merasa takut di dalam hati. Berdasarkan apa yang dikatakan kura-kura hitam, dengan begitu banyak makhluk kuat terkubur di tempat yang sama, itu pasti akan menimbulkan masalah besar, terlepas dari apakah itu sengaja dilakukan atau jika orang-orang kuno lalai. Tingkat kultivasi makhluk ini semuanya dimulai dari dewa. Mereka semua adalah penguasa wilayah dan elit ras mereka. Bahkan yang terburuk dari mereka menyalakan api ilahi mereka, jadi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, keinginan mereka tidak akan tersebar. Petik 2. Ketika Zhou Yuhao mendengar ini, dia menggigil dalam hati. Dia melihat hutan belantara yang liar di sekitarnya, serta tubuh besar dari binatang buas itu dan merasakan ketakutan yang besar di dalam. Untuk makhluk seperti ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengambil nyawanya jika mereka datang. Kudengar ada alam dewa kekosongan di 8 wilayah ini. Itu adalah tempat yang terbentuk dari kekuatan spiritual para dewa, dunia aneh yang diciptakan. Kata kura-kura hitam. Apa yang kamu coba katakan? Tempat ini mungkin mirip dengan alam dewa kekosongan, membentuk ranahnya sendiri, kata kura-kura hitam. Apa? Mustahil. Xiao Tian berteriak kaget. Void God Realm adalah sesuatu yang terbentuk dari roh. Ia menggunakan hukum alam sebagai kerangka kerjanya, dan mengandung misteri yang sangat dalam dan kompleks. Bagaimana kuburan bisa berperilaku serupa? Jenis, dunia, yang terbentuk dari roh bukanlah satu-satunya. Alam yang lebih tinggi bahkan lebih luar biasa, dan dapat digunakan untuk mempelajari dengan cermat daerah yang tak terbatas dan tidak diketahui, kata kura-kura besar sambil melengkungkan bibirnya. Berdasarkan apa yang dikatakan, ada Hou sejati, Kiongki, macan putih, keberadaan 1000 bersenjata, Tauwu, dan makhluk lain yang dimakamkan di sini. Mereka semua adalah Raja Dewa atau Dewa Surgawi dari ras tanpa akhir yang sangat kuat. Keinginan mereka masih ada di sini, dan berubah menjadi roh. Jadi mereka cukup banyak berubah menjadi roh jahat. Salah, mereka adalah roh heroik, kemauan kuat yang telah dipupuk di dalam tempat energi yin yang berat, mempertahankan berbagai kualitas diri mereka selama hidup mereka.
Kura-kura hitam dikoreksi. Justru roh-roh heroik yang kuat ini, keinginan yang mirip dengan kesadaran para dewa, yang menjalin dan membentuk dunia aneh ini yang mirip dengan struktur alam dewa kekosongan. Untuk membuka dunia, betapa konyolnya hal itu. Kepala Dewi Perang mulai sakit. Dia mulai merasa takut. Mereka bisa menyaksikan sendiri pemandangan ini, tapi ini semua adalah keberadaan kuno yang kuat. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah menamparkan ahli tertinggi sampai mati. Untungnya, karena energi yin yang berat di sini, segala sesuatu yang diciptakan paling mirip dengan dunia hantu dan bukan dunia yang. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya tidak bisa merasakan kita, kata kura-kura hitam. Selain itu, hanya naluri dasar dari roh-roh ini yang tersisa, jadi mereka tidak seperti sebelumnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penalaran normal seperti manusia. Keberadaan abadi benar-benar mengabaikan tempat ini, kata si Hao pada dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menemukan tempat seperti ini tanpa memasukinya sendiri. Ini seperti alam dewa kekosongan, di mana kecuali Anda memasuki diri Anda sendiri, itu adalah dunia virtual yang asalnya tidak diketahui. Petik 2. Selain itu, berdasarkan spekulasi kura-kura hitam, dunia ini seharusnya tidak terbuka selama itu, atau beberapa batasan akan muncul dan mengungkap keberadaannya. Tempat ini sangat berbahaya. Aku akan mengirim kalian dulu, kata si Hao. Baru saja, Flame Piton hanya tanpa sengaja disikat oleh Xiao Tian, namun dia terluka parah. Jika mereka menuju lebih dalam dan dihancurkan oleh makhluk-makhluk itu, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Kita semua sudah masuk, jadi mari kita lihat bersama. Mungkin ada beberapa peluang bagus, kata Xia Yuyu. Mereka tidak ingin mundur sekarang. Tidak seperti alam dewa kekosongan, meskipun ini adalah tempat yang diciptakan oleh roh-roh heroik, jumlah ruang yang ditempati tidak terlalu besar dan sangat terbatas, tetapi cukup padat. Mereka semua setengah terwujud, memberi mereka substansi. Setelah melanjutkan lainnya, mereka melihat lempengan batu yang memiliki 3 kata terukir di atasnya, dunia makam barat. Itu benar-benar membentuk dunia seperti yang diharapkan. Ia bahkan punya namanya sendiri. Kura-kura hitam itu berteriak, kemudian merasa agak gelisah dan melihat sekelilingnya. Hati-hati. Kami tidak tahu apakah tablet batu ini dibuat oleh makhluk Beast Mountain atau apakah roh heroik benar-benar mengembangkan kecerdasan seperti manusia. Mereka mungkin mampu berpikir dan membuat tablet batu ini sendiri, kata si Hao. Seharusnya orang-orang dari Beast Mountain yang melakukan ini. Jika memang yang terakhir, maka akan ada masalah besar. Tiba-tiba, cahaya warna-warni keemasan melintas. Seekor macan tutul bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang terlalu cepat. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari makhluk yang telah berubah menjadi kilatan petir keemasan ini. Peng! Kura-kura hitam itu terlempar terbang. Itu berteriak dengan sedih lagi dan lagi. Bahkan seseorang sekuat dirinya dengan kekuatan pertahanan alami yang menakjubkan dari cangkang penyu masih mengeluarkan seteguk darah. Ini bukan macan tutul biasa. Ada satu tanduk di kepalanya, dan tidak ada rambut di tubuhnya. Sebaliknya, sisik emas menutupi tubuhnya. Saat itu meraung, api ilahi melonjak di sekitarnya. Itu sangat kuat. Ini hanya akibat dari tidak sengaja menabrak kura-kura tersebut. Jika itu benar-benar menyerang, tidak peduli seberapa keras cangkang kura-kura hitam itu akan tetap hancur. Itu bergegas melewati mereka, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sebuah raungan terdengar di belakang mereka. Monster dengan kepala manusia tapi tubuh burung mengepakkan sayapnya sebelum berlari dengan kecepatan ekstrim dan terbang melewati tempat ini. Semua orang tercengang. Tepatnya tempat seperti apa yang mereka masuki. Luar biasa. Keberadaan ilahi yang terkubur di sini terlalu kuat.
Meskipun dunia yang terbentuk dari roh mereka tidak besar, itu sangat menakutkan. Kura-kura hitam itu mengobrol tanpa henti. Ia merangkak dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Itu ketakutan. Apakah kalian semua masih ingin melanjutkan? Si Hao bertanya pada mereka. Sekarang, semua orang mulai ragu. Itu terlalu berbahaya. Meskipun makhluk-makhluk itu tidak dengan sengaja menyerang mereka, kejadian yang tiba-tiba masih menempatkan mereka dalam bahaya besar. Yi, bau apa ini? Ada wewangian yang melayang di udara. Kura-kura hitam itu menggerakkan hidungnya. Ini cukup harum. Mungkinkah ada obat suci dan buah ilahi di sini? Semua orang sangat terguncang. Mereka awalnya akan menyerah dan berbalik, namun mereka dibangunkan pada saat ini. Mereka menuju ke depan bersama dengan si Hao di paling depan. Dia mengenakan pakaian pertempuran emas yang tidak bisa binasa di tubuhnya dan menggunakan indera ilahi yang kuat untuk memimpin jalan. Hong! Sebuah cakar besar turun, menginjak-injak pohon besar di samping mereka. Angin yang mengerikan bertiup melewati mereka saat melintas. Itu adalah Kyongki dengan mata menakutkan yang seperti lentera. Itu bergerak dan kebetulan lewat. Kemudian terbang ke langit dan terbang ke awan. Semua orang menjadi lebih berhati-hati. Setelah menemui keberadaan yang menakutkan beberapa kali dan nyaris menghindari bahaya, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Ada sebatang pohon di depan mereka tanpa vegetasi lain di sekitarnya. Tanahnya benar-benar kosong. Daunnya berwarna putih keperakan dan tumbuh subur. Ada petir yang tiba-tiba berderak. Benda ini adalah pohon petir. Kura-kura hitam itu tercengang. Ketika Dewi Perang dan Xia Yuyu mendengar ini, mereka juga terkejut. Mereka ingat bahwa ini adalah obat ajaib langka yang tercatat dalam teks tulang. Itu akan menghasilkan buah petir, dan jika itu dimakan, seseorang akan bisa melepaskan petir. Jika seseorang sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa memahami hukum alam petir. Ada buah-buahan di pohon. Pohon itu tidak pendek, tingginya mencapai beberapa zang. Cabang dan daunnya subur dan tumbuh subur, dan samar-samar orang bisa melihat beberapa buah yang bersinar seperti matahari kecil. Petir diambil dan dikirim dari mereka. Namun, setelah semua orang mengungkapkan kejutan yang menyenangkan, mereka semua ragu-ragu lagi. Ini bukan dunia nyata, melainkan dunia makam barat. Bisakah hal ini dimakan? Ada partai yang terwujud, jadi ada substansi, begitu juga energi dari hukum alam. Ini harus bisa dimakan, kata si Hao. Dia tidak menyangka akan menemukan obat yang sangat langka di sini. Biarkan aku mencoba. Kura-kura hitam menjilat bibirnya. Itu sangat bersemangat, karena jika dia bisa memakan barang ini, maka dia mungkin memahami lebih banyak kekuatan ilahi. Itu dengan tidak sabar bergegas ke depan, tetapi masih cukup berhati-hati. Itu memuntahkan seberkas cahaya yang segera menarik 4 buah harum yang melengkung dengan pancaran petir. Tidak bagus, cepat mundur. Si Hao mengingatkan. Kura-kura hitam bisa merasakan bahaya bahkan jika dia tidak berteriak. Itu segera menyingkirkan 4 buah petir sebelum dengan cepat mundur. Namun, itu masih terlambat. Beberapa serangga emas seukuran jari terbang keluar. Mereka mengeluarkan suara kiang-kiang saat mereka turun dengan kecepatan yang mirip dengan kilat. Sial! Suara keras terdengar di udara. Tubuh kura-kura hitam itu diserang oleh serangga emas sepanjang 3 inci. Ia tiba-tiba langsung terbang keluar dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ekspresi semua orang berubah. Jenis serangga apa ini? Bahkan ahli tertinggi pun tidak bisa menghentikannya. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini makhluk dari zaman kuno? Bahkan makhluk di pohon itu sangat kuat. Jika kelompok mereka lahir di era itu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dengan suara sua, si Hao mengumpulkan semua orang,
dan kemudian dia menyelamatkan kura-kura hitam sebelum melarikan diri secepat yang dia bisa. Sial, bak lain bergegas, yang bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu tiba-tiba menembus sedikit melalui cangkang kura-kura hitam, menyebabkan darah mengalir keluar. Di saat yang sama, serangga itu meledak dengan pancaran petir. Kura-kura misterius itu berteriak dengan sedih sebelum terbang keluar. Si Hao menangkap satu dan kemudian melompat ke udara, menggunakan teknik kunpeng untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, bak ketiga bahkan lebih mencengangkan. Itu tiba-tiba menyusul, benar-benar bergerak seperti sambaran petir. Itu juga sedikit lebih besar dari yang lain, kira-kira seukuran telapak tangan. Tanpa ragu, jika serangan serangga ini mendarat, cangkang kura-kura pasti akan bisa ditembus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Serangga berdaging emas ini masih menyerbu. Kura-kura hitam tidak bisa menyingkir, dan sebagian bahunya tertusuk. Cangkang kura-kura tidak bisa menghentikan serangan ini. Apu terdengar. Ini melepaskan tangisan yang menyedihkan. Weng! Suara ringan terdengar di udara. Di dalam rambut si Hao, kaisar kupu-kupu terbangun. Itu tergantung di udara dan mengeluarkan teriakan ringan. Benar-benar aneh. Serangga daging emas buas itu segera gemetar sebelum berbalik dan pergi, memutuskan untuk tidak mengejar mereka lagi. Semua orang kaget. Mereka segera menuju kejauhan untuk menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Sebenarnya ada lightning bugs. Terlalu berbahaya. Dewi Perang menghela nafas dan berkata, "Itu tadi, serangga petir." Wajah kura-kura hitam itu langsung jatuh saat mendengar perkataannya. Tubuhnya bergetar, dan kemudian mengeluarkan nafas lega. Rasanya seolah-olah hidupnya baru saja diperbarui setelah bencana besar. Ia memikirkan sesuatu yang telah didengarnya. Ada suatu contoh ketika banyak dewa yang kuat pergi untuk memetik obat langka yang berharga, namun pada akhirnya, mereka dikunyah sampai mati oleh sejenis serangga yang disebut lightning bug. Sial, bukankah ini makam barat? Bukankah itu ruang antara kehampaan dan kenyataan? Bagaimana mungkin ada bug jenis ini di sini? Itu sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia bersukacita. Serangga itu pasti masih muda dan belum sepenuhnya dewasa. Jika tidak, serangan dari mereka akan benar-benar menembus tubuhnya, dan itu akan meledak hingga pecah oleh petir. Bisakah makanan ini dimakan? Semua orang melihat buah petir. Jika mereka bisa dimakan, itu pasti akan menjadi keberuntungan alami yang tak terbayangkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.